Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Pendawa Channel, mohon maaf, baru kembali tayang, kembali hadir di YouTube kami. Kami mohon maaf karena memang ada sedikit kesibukan. Tapi hari ini saya kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu, saya memang tamu luar biasa. Beliau termasuk milenial yang sukses juga, aktif juga di segala bidang, dan ini jadi sumber inspirasi lah buat kita semua. Nanti kita akan ngobrol banyak, nanti kita kenalan juga tentunya. Dan tolong teman-teman yang suka sama channel ini, tolong di subscribe ya. Mungkin kita langsung ke tamu kita, Mas Agung Chan ya, Agung Gu. Iya. Jadi saya harus panggilnya apa nih? Agung aja nggak apa-apa. Mas Agung, oke Mas. Kami santri mungkin agak sedikit awam lah sama apa yang Mas lakukan di luar sana gitu. Jadi kami tertarik untuk banyak membahas. Saya langsung aja Mas. Boleh, boleh. Mas Agung, hari-hari ini kesibukannya apa di tengah pandemi ini? Kalau kesibukan sih saat ini masih work from home, terus lagi ngejalanin banyak event game. Karena kalau orang-orang tuh kan lagi pandemi gini makin dikit kerjanya. Tapi karena saya di bidang digital, terutama di bidang gaming, event-event tuh malah makin banyak dan makin sering. Berarti saya bisa berkesimpulan bahwa event game dan mungkin masa depan game itu buat kita milenial ke depan Sangat positif ya, karena kalau dari saya pribadi kayak saya punya proyeksi gaming itu akan mengalahkan traditional sports. Apalagi dengan kondisi saat ini. Kita lihat aja kayak traditional sports, bola, basket, semuanya mati. Yang masih bertahan saat ini dan berkembang sangat cepat adalah e-sports. Dimana nggak hanya kita bermain game, tapi melalui e-sports ini banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapatin. Bagaimana kemudian teman-teman yang akhirnya cinta banget sama game ini, apakah kemudian tidak ada hal-hal negatif yang hal negatif pada setiap sudut pasti ada. Saya percaya kalau ada yang positif pasti ada negatifnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya di bidang gaming ini adalah di mana seseorang melupakan tanggung jawab utamanya. Kayak gitu. Saat dia kayak bermain game, kalau memang itu profesi dia, tentu itu sangat positif karena itu menghasilkan. Tapi saat seseorang bermain game dan mengganggu kayak rutinitas dia, mengganggu pekerjaan dia, itu sudah masuk tentunya ke bidang yang negatif. Artinya boleh saja tetap main game tapi tetap tahu tempatnya, bisa ngatur waktu, bisa juga memprioritaskan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bolehlah bermain game kayak gitu. Iyalah, mungkin Mas Agung juga tahu lah, Mas Agung sama saya kan angkatannya umurnya sama lah. Jadi angkatan sebelum 2000-an kan orang tua kita tuh sering bilang ngapain sih main game, buang-buang waktu gitu. Terus pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menjawab pertanyaan itu ini hari-hari ini? Sebenarnya ini lebih ke pengalaman hidup ya. Jadi kayak dulu saya SMA, saya tuh benar-benar kerjanya tuh main game. Dan saya sering banget ngikutin kompetisi. Di 2009 saya memenangkan kejuaraan di Indonesia. Pada awalnya orang tua pun kayak selalu istilahnya ngomelin lah. Kayak ngapain sih main game gak ada hasilnya, ngapain sih main game cuma buang-buang waktu. Tapi yang saya lakukan adalah saya membuktikan bahwa dari game ini kita dapat menghasilkan banyak hal. Contohnya kayak di 2011 saya menjuarai salah satu game turnamen di Indonesia, mewakili Indonesia, nama Indonesia ke Beijing, ngelawan 16 negara lainnya kayak gitu. Dan semenjak saat itu kayak pola pikir dari orang tua saya juga udah mulai berubah. Oh ini nih ternyata ada prospeknya juga kayak gitu. Tapi pada saat itu saya melupakan salah satu kewajiban saya, yaitu saya berkuliah. Pada saat itu karena lagi seru-serunya saya ikut kompetisi, saya membuat kuliah saya tertunda selama 2 tahun. Tapi setelah saya dalami kembali bahwa ini adalah bukan prioritas saya untuk bermain game saat itu. Prioritas saya saat itu adalah saya menyelesaikan kuliah dan kemudian melanjutkan profesi di bidang game kembali. Kayak gitu. Jadi berarti Mas Agung sempat fokusnya ke game sampai melupakan gitu. Pesan Mas Agung buat teman-teman yang hari ini mungkin sangat cinta sama game, tapi mungkin tidak bisa ngatur waktu gitu. Kira-kira seperti apa Mas? Kalau
Yang pasti kayak orang tersebut tuh harus menimbang diri dia sendiri. Misalnya nih, orang itu tuh main game untuk apa? Iya. Kalau untuk sekedar kayak seru-seruan, main bareng teman, menurut saya kurangin aja. Kecuali kalau memang orang tersebut kayak punya motivasi, punya passion untuk berkompetisi ataupun bekerja di bidang game. Kayak gitu. Tapi nggak semua orang dapat berpartisipasi di dalam game. Kenapa? Karena kayak ibaratnya nih, Ahmad suka sepak bola. Tiap hari main sepak bola sampai ngelupain kayak kuliah segala macam. Tapi kalau Ahmad jago banget nih sepak bolanya sampai masuk kayak tim-tim profesional, itu nggak masalah. Tapi yang masalah adalah saat Ahmad main bola ngabisin semua waktunya, ngorbanin kuliahnya, tapi Ahmad nggak dapat apa-apa. Kayak gitu. Jadi pastiin dulu tahu batasan yang mau kamu lakukan saat melakukan sesuatu. Ya, berarti kesimpulannya itu kan selama semua bisa diolah dengan baik, mulai dari waktu, kebutuhan kita, dan sebenarnya tujuan kita bermain itu untuk apa juga ya, itu harus jelas di awal. Harus jelas, gitu ya. betul. Mas, pertanyaannya yang mendasar kembali lagi adalah saya misalnya seorang santri, saya ini nggak kenal ini Mobile Legends karena di pondok itu kan ada lah istilahnya budaya santri dilarang bawa handphone, bla bla. Kemudian misalnya saya keluar dari pondok, saya pengen gitu main seperti Mas, kemudian mimpinya jadi seperti Mas. Kira-kira apa gitu yang harus dipersiapkan? Sebenarnya itu bukan salah satu keterbatasan sih. Nggak apa-apa kayak pada saat kalian nggak bisa melakukan sesuatu, misalnya kalian nggak bisa bawa handphone pada saat di pondok misalnya ya. Itu jangan dijadikan batasan untuk kalian. Yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari peluang di luar kalian bermain game, tapi dalam konteks bisnis game. Misalnya nih, kalian misalnya seneng banget nih main Mobile Legends, tapi apa sih yang bisa kalian lakukan? Misalnya kalian bisa belajar tentang bagaimana game itu dibuat. Kalian bisa belajar bagaimana game itu di branding oleh perusahaannya sehingga banyak orang yang main. Bagaimana kalian membuat event gaming yang seru, yang banyak yang nonton, sehingga menghasilkan sesuatu yang positif kayak gitu. Jadi kalau gamers itu nggak hanya terbatas untuk bermain game. Karena betul, karena saya pribadi kayak saya gamers nih. Sekarang tanggung jawab saya banyak, kerjaan banyak. Tapi karena saya bekerja di bidang game, itu tuh kayak saya kerja tuh ya enjoy banget. Saya menjalankan hobi saya tapi saya dibayar kayak gitu. Oke, siap. Berarti kesimpulannya adalah semua orang, semua santri itu bisa lah kemudian punya kemampuan seperti Mas Agung juga. Mas Agung, pertanyaan saya, Mas Agung waktu sampai ke Beijing akhirnya juara, berapa banyak yang Mas hasilkan? Kalau pada saat itu gaming nggak sebesar sekarang. Pada saat itu tuh kita masih yang namanya zamannya game PC. Game PC, betul. Pokoknya dari 2011 sampai 2013 saya aktif, saya ikut kompetisi. Yang saya hasilkan itu kalau dibilang kayak banyak, untuk ukuran saya pada saat masih baru lulus SMA, baru berkuliah itu lumayan banyak. Udah mungkin sekitar ratusan ada. Betul. Tapi yang penting adalah bukan materinya, tapi pengalaman yang kalian dapatkan. Karena pengalaman dari saya di 2011 sampai 2013 ini ngebuat saya sampai saat ini. Kayak saya lebih mengerti detail game, saya mengerti bagaimana saya membuat event yang bagus, karena saya pernah berpartisipasi di event tersebut, kayak gitu. Terus bagaimana caranya bekerja sama dengan brand-brand lain untuk memajukan game dan brand tersebut, kayak gitu. Game itu begitu booming di mana-mana, bahkan di Play Store kita lihat downloadnya lebih dari 100-an juta lebih lah. Kemudian sebenarnya nilai apa sih yang bisa didapetin dari teman-teman yang aktif banget di game ini? Yang pertama adalah karena di dalam game itu menjual mimpi. Kayak ibaratnya nih, misalnya Ahmad santri, melalui satu game saat Ahmad sukses, itu tuh benar-benar kayak pengakuan dari banyak orang, terus menghasilkan penghasilan yang banyak, mendapatkan teman-teman baru. Itu yang dijual oleh game. Jadi game itu menjual mimpi bagi para anak-anak muda. Tapi itu nggak sekedar mimpi, itu adalah mimpi yang bisa kita kejar.
kita banyak belajar kayak misalnya mungkin kalau dari Mobile Legend kayak Lemon. Dulu kan itu dia dari bukan orang siapa-siapa juga. Sekarang dia udah mengejar mimpinya. Kalau misalnya dari PUBG Mobile, Zaxi, Luxi, dia juga dari umur 14 tahun pun bukan siapa-siapa. Tapi Zaxi Luxi ini benar-benar fokus di dalam gamenya. Artinya dia nggak cuma mimpi tapi ada kerja keras dia, di belakangnya betul, gitu betul. Yang mau terus belajar. Betul. Karena tanpa kerja keras semuanya pun nggak bakal tercapai lah. Ya artinya game juga nuntut hal yang betul. konsisten. Bahkan juga. kayak stress levelnya pun nggak kalah sama orang kantoran, bahkan bisa lebih. Karena kayak itu tuh benar-benar istilahnya kalian udah bertaruh nih hidup kalian di game, kalian harus juara. Tapi saat kalian gak juara itu tuh kayak stresnya benar-benar tinggi banget. Bahkan kayak gamers tuh latihan minimal sehari ada yang 8 jam, ada yang sampai 12 jam kayak gitu. Oke. Jadi selain game ini menawarkan mimpi, kerja keras, konsisten, disiplin, segalanya ya. Betul. Jadi nggak gampang juga. Nggak gampang. Istilahnya kalau kita harus merubah pola pikir kita. Jadi kayak gaming tuh udah bukan lagi sebuah hiburan. Kalau kalian mau serius. Ibaratnya nih kalau kita bandingkan sama sepak bola, gaming dan sepak bola itu nggak ada bedanya. Ahmad suka main sepak bola. Tapi kalau iseng-iseng doang nggak ada masalah dong. Kenapa saat Ahmad main game iseng-iseng doang bermasalah? Itu yang harus kita rubah pola pikirnya di Indonesia kayak gitu. Karena kayak balik lagi di gaming pun bahkan mendapatkan penghasilan lebih besar, saya bisa yakin berkali-kali lipat sepak bola betul. Saya bisa yakinin lah itu. Kemana saya harus pergi mencari kalau saya pengen tahu info tentang mungkin ada pertandingannya, ada event, ada itu, kemana mas gampangnya? Yang pertama kalian nggak harus selalu mencari, tapi buatlah diri kalian yang dicari. Contohnya nih kalian main misalnya game A. Di game A itu kan ada yang namanya kayak ranking global. Saat kalian bekerja keras, saat kalian kayak kalian top global nih season berapa, itu orang-orang yang akan cari kalian. Tapi balik lagi, kalau kalian mau mencari istilahnya turnamen-turnamen, semua itu dimulai dari level amatir. Kalian cobalah ikuti turnamen-turnamen kayak di sekolah kalian, di pondok kalian, baru kalian naik level ke kecamatan, baru ke kota, baru ke nasional. Karena tanpa kalian memiliki achievement atau prestasi di amatir, kalian nggak bakal bisa tembus ke level nasional kayak gitu. Jadi kalian ya harus membuktikan lah. Sama aja, balik lagi saya perbandingannya sama sepak bola karena itu lebih gampang dimengerti kan. Kayak ibaratnya Ahmad kayak di RT-nya aja nggak juara. Gimana orang mau cari? Betul. Berarti menarik. Game ini ke depan, masa depannya akan seperti itu. Malah kalau saya melihat game ini termasuk yang paling aman di tengah pandemi. Kalau Mas Agung? Kalau proyeksi saya, mimpi saya sih gaming itu balik lagi akan melebihi olahraga yang sudah ada. Melebihi sepak bola, melebihi basket. Salah satu yang kita udah lewati adalah hadiah. Hadiah sepak bola Liga Champion itu udah kalah sama hadiah salah satu game PC. Di dunia, betul. Hadiah game tersebut itu sekitar 16M bukan? 44 juta USD. Wow, berapa? Itu tuh sekitar 600 miliar rupiah. Sedangkan kayak di Liga Champions itu hadiahnya kalau nggak salah 30 juta USD gitu-gitu. Dan itu udah salah satu aspek. Aspek lainnya adalah saat ini penonton e-sports sudah melewati jumlah penonton dari baseball di Amerika. Makanya kayak potensi dari gaming itu besar sekali. Dan kita udah harus mulai merubah pola pikir kita sih. Kayak gaming itu negatif, gaming itu kayak buang-buang waktu. Itu balik lagi gimana kita menyikapi saat kita bermain game. Oke. Kayak gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi dari game aja teman-teman bisa dapat 600 miliar loh. Coba mungkin kita santri juga ke depan bisa ke sana gitu. Jadi santri yang hafal Quran juga. Tapi saya menarik tadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung itu juga berkenaan seperti yang disampaikan oleh Dr. Imam Syafi'i. Beliau ada pimpinan pondok. Jadi untuk mencapai kesuksesan maka Anda harus punya mimpi. Kalau Anda sudah punya mimpi, Anda harus segera tidur. Tapi untuk mewujudkan mimpi itu Anda harus segera bangun untuk melakukan. Karena mimpi tidak bisa tinggal mimpi, harus diwujudkan dengan kerja keras, betul. tekad, kedisiplinan, komitmen. Itu.